a heavy heart that we recall the ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. In this 10,000th session of the Security Council, with an apology. An apology to the people of Palestine, in particular in Gaza. To those whose eyes are turned to this council today. We Algerians, we hear you. Palestinian sisters, Palestinian brothers, forgive us. Kita semua marah, aku tahu kita semua jijik, geli, dan udah muak banget dengan apa yang terjadi. Jaga persatuan, jaga solidaritas, kita saling jaga teman-teman semuanya. Aku mohon maaf, aku nggak bisa ada di sana dengan kalian untuk berjuang bareng, tapi aku mencoba melakukan yang terbaik dengan platform yang aku punya. Jangan lagi ada kerusuhan, jangan ditambah lagi, dan jangan sampai ada lagi pahlawan-pahlawan yang gugur. Sama-sama, ayo kita saling rangkul, saling jaga. Narasi pidato Prabowo dan Salsa Erwina di PBB tentang Palestina. Di ruang megah Majelis Umum PBB di New York, Selasa, 22 September 2025, suasana hening berubah menjadi riuh penuh wibawa ketika Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melangkah ke podium utama. Ratusan delegasi dunia dari berbagai bangsa menatap penuh perhatian. Semua tahu, pidato ini akan menentukan arah sikap Indonesia dalam isu paling sensitif, Palestina. Dengan suara lantang, Prabowo membuka pidatonya. Saudara-saudara, dunia tidak boleh terus-menerus menutup mata. Palestina adalah bangsa yang sah, dengan hak untuk merdeka, dengan hak untuk diakui, dengan hak untuk hidup terhormat seperti bangsa-bangsa lainnya. Kata-kata itu bergema keras, mengguncang ruang sidang. Delegasi dari Asia, Afrika, hingga Eropa terlihat mengangguk penuh hormat. Prabowo melanjutkan, suaranya meninggi, penuh energi patriotik. Indonesia menegaskan di forum tertinggi ini, kami hanya akan mengakui Israel apabila Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Inilah syarat mutlak. Tanpa itu, tidak ada perdamaian sejati, tidak ada keadilan abadi. Suara tepuk tangan menggema, namun Prabowo belum berhenti. Dengan nada kajam, ia menyinggung deklarasi New York yang baru saja disepakati. Kenegaraan berarti perdamaian, pengakuan berarti jalan nyata menuju rekonsiliasi. Perdamaian sejati hanya bisa tercapai jika Palestina berdiri tegak sebagai bangsa merdeka di tanahnya sendiri. Prabowo lalu menundukkan kepala sejenak, memberi penghormatan kepada negara-negara yang telah lebih dahulu berdiri di garis moral sejarah. Kami mengapresiasi Prancis, Kanada, Australia, Inggris, Portugal, dan banyak negara lainnya yang telah menunjukkan keberanian moral dengan mengakui Palestina. Kalian telah memilih jalan yang benar. Kalian telah berdiri di sisi sejarah yang akan dikenang anak cucu. Ruangan kembali bergemuruh. Para delegasi bertepuk tangan panjang, bahkan beberapa perwakilan dari Eropa memberikan anggukan hormat penuh agum. Namun suasana semakin menggetarkan ketika Prabowo memberi ruang bagi seorang aktivis muda Indonesia, Salsa Erwina, untuk ikut menyampaikan suara nurani rakyat. Dengan langkah anggun namun tegas, Salsa Erwina, yang dikenal sebagai suara lantang generasi muda Indonesia, naik ke podium. Dunia menyaksikan seorang perempuan muda dari negeri Asia Tenggara kini berdiri di mimbar internasional paling bergengsi. Suaranya bergetar tapi tegas. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai anak bangsa Indonesia, tetapi sebagai manusia yang menolak ketidakadilan. Palestina bukan sekedar isu politik. Palestina adalah soal kemanusiaan. Setiap bom yang jatuh di Gaza, setiap nyawa anak-anak yang melayang adalah tamparan bagi hati nurani dunia. Hening. Semua mata tertuju pada Salsa. Dengan penuh emosi, ia melanjutkan, tangannya mengepal di atas podium. Kita tidak boleh lagi menunda. Sejarah tidak akan menunggu kita. Setiap hari yang terlewat adalah darah baru yang tertumpah di tanah Palestina. Dunia harus berdiri. Palestina harus diakui sekarang juga.
delegasi dari Timur Tengah dan Afrika terlihat menitikkan air mata. Bahkan beberapa perwakilan dari Eropa memberikan anggukan hormat penuh rasa kagum. Prabowo kembali berdiri di samping Salsa, memberi dukungan penuh. Dengan suara yang menggelegar, ia menutup pidatonya. Saudara-saudara, penderitaan di Gaza bukan statistik. Itu adalah nyawa, itu adalah keluarga, itu adalah manusia seperti kita semua. Kita tidak bisa lagi membiarkan penderitaan ini berlangsung. Pengakuan Palestina adalah jalan menuju perdamaian sejati. Mari kita hentikan perang, mari kita akhiri bencana kemanusiaan ini, mari kita ciptakan dunia yang benar-benar adil. Tepuk tangan panjang, sorakan dukungan dan berdiri serentak memenuhi ruang sidang. Pidato itu bukan hanya sekedar pernyataan politik, melainkan teriakan nurani yang meledak-ledak, mengguncangkan hati para pemimpin dunia. Di luar ruang sidang, media internasional langsung memberitakan, Indonesia mengguncang PBB, Prabowo dan aktivis muda Salsa Erwina suarakan Palestina di podium dunia. Hari itu, di New York, suara Indonesia menggema ke seluruh dunia. Sebuah pesan jelas, tanpa Palestina merdeka, takkan ada perdamaian sejati di dunia.